Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada adik-adik sekalian, diharapkan sebelum perkuliahan dimulai, posisi tempat duduknya diperbaiki terlebih dahulu. Ya, terima kasih atas kesempatannya pada hari yang empatkan waktunya untuk mengikuti perkuliahan. Sebelum perkuliahan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa secara bersama-sama. Untuk itu, kepada ketua tingkatnya, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, terima kasih banyak Ibu. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala, berdoa agar apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya kita akan cek kehadirannya. Yang pertama, Muhammad Amin Syarif. Hadir Bu. Dia Permatasari. Andi Fitriani Fatimah. Alhamdulillah, pada hari ini semuanya hadir. Saya ucapkan terima kasih banyak karena hari ini hadir semua. Dan pada hari ini kita akan mempelajari mengenai materi dasar pada ekonomi syariah karena hari ini itu pertemuan kedua. Adapun indikator yang ingin dicapai pada perkuliahan hari ini atau pada pertemuan hari ini yaitu mahasiswa mampu mengetahui apa itu ekonomi syariah. Yang kedua, mahasiswa mengetahui tujuan dari ekonomi syariah itu. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengidentifikasi prinsip-prinsip dari ekonomi syariah. Adapun capaian pembelajaran yang ingin kita capai yaitu mahasiswa mengetahui prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah. Baiklah, mungkin bisa ditampilkan dulu PPT-nya kepada ketua tingkatnya. Yang pertama yaitu tujuan ekonomi syariah. Adapun tujuan ekonomi syariah yaitu untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan Muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Berbeda dengan halnya ekonomi konvensional, yang tujuan utamanya hanya keuntungan secara pribadi. Namun dalam ekonomi syariah memiliki beberapa tujuan yang sangat mulia. Inilah yang membedakan tujuan ekonomi syariah dan tujuan ekonomi konvensional. Iya Bu. Bagaimana? Sudah dimengerti apa sih perbedaan tujuannya ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional? Sudah Bu. Sudah Bu. Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena yang ada di masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber hukum teori ekonomi Islam. Dalam segenap aspek kehidupan, bisnis, dan transaksi, dunia Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Untuk itu, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu apa-apa saja sih prinsip-prinsip ekonomi syariah? Ada yang tahu? Saya Ibu. Ya, silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, langsung saya akan menjawab apa-apa saja sih prinsip-prinsip ekonomi syariah. Jadi, yang pertama yaitu tidak menimbulkan kesenangan sosial. Kemudian yang kedua, tidak bergantung kepada nasib yang tidak jelas. Kemudian yang ketiga, mencari dan mengelola apa yang ada di muka bumi. Mungkin itu saja Bu yang saya tahu. Kita akan membuktikan apa-apa saja
yang menjadi prinsip-prinsip dari ekonomi syariah. Prinsip-prinsip ekonomi syariah itu ada 6. Tadi sudah disebutkan 3 dari ke-6 prinsip tersebut oleh Saudara Amin Syarif, bahwa prinsip ekonomi syariah itu sudah disebutkan 3. Jadi prinsip ekonomi syariah itu ada 6. Yang pertama itu tidak menimbulkan kesenjangan sosial. Yang kedua, tidak tergantung kepada nasib yang tidak jelas. Yang ketiga, mencari dan mengelola apa yang ada di muka bumi. Yang keempat, larangan ekonomi riba. Yang kelima, transaksi keuangan yang jelas dan tercatat. Yang keenam, keadilan dan keseimbangan dalam berniaga. Prinsip ekonomi syariah yang pertama yaitu tidak menimbulkan kesenjangan sosial. Kenapa? Prinsip dasar Islam dalam hal ekonomi senantiasa berpijak dengan masalah keadilan. Islam tidak menghendaki ekonomi yang dapat berdampak pada timbulnya kesenjangan, misalnya saja selis yang hanya mengedepankan aspek para pemodal saja tanpa mempertimbangkan aspek buruh, kemanusiaan, dan masyarakat marginal. Untuk membuktikan bahwa prinsip dasar poin pertama ini itu terdapat pada Al-Quran surah An-Nur ayat 56 yang artinya, dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Dalam artian, apa yang dilakukan itu semata-mata hanya untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena percuma mendapatkan keuntungan yang banyak kalau tidak mendapatkan keberkahan dari Sang Pencipta. Yang kedua yaitu tidak bergantung kepada nasib yang tidak jelas. Hal ini dibuktikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 219 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dalam hal ini, Islam melarang umatnya untuk menggantungkan nasib kepada hal-hal yang sangat tidak jelas dan hanya mengandalkan peruntungan dan peluang semata. Untuk itu, Islam melarang perjudian dan mengundi nasib dan dengan anak panah sebagai salah satu bentuk aktivitas ekonomi. Yang ketiga yaitu mencari dan mengelola apa yang ada di muka bumi. Hal ini dibuktikan pada Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Yang keempat yaitu larangan ekonomi riba. Nah, riba ini tuh sangat mendunia, khususnya dalam ekonomi syariah mengenai hukum riba. Nah, hal ini dijelaskan pada Al-Quran surah Al-Baqarah 278 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Karena riba adalah tambahan yang diberikan atas utang oleh transaksi ekonomi lainnya. Pasti adik-adik sekalian tahu apa sih itu riba. Orientasinya dapat mencekik para peminjam dana, khususnya orang-orang yang tidak mampu atau tidak berkecukupan. Dalam Al-Quran, Allah melaknat dan menyampaikan bahwa akan dimasukkan ke dalam neraka bagi mereka yang menggunakan riba dalam ekonominya. Karena riba ini betul-betul sangat mempengaruhi orang-orang yang kurang mampu. Makanya Islam melarang ekonomi dalam hal riba.
Yang kelima yaitu transaksi keuangan yang jelas dan tercatat. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Mengapa transaksi keuangan yang diperintahkan Islam adalah transaksi yang jelas, yang tercatat dengan baik? Kenapa? Karena percuma banyak transaksi kalau tidak tercatat, nanti ke depannya akan susah diingat dan diketahui. Kan kalau sudah tercatat dengan baik, maka kita akan tahu seperti apa keuangan-keuangan dan transaksi-transaksi apa saja yang telah terjadi secara atau dalam kita berbisnis. Jadi sangat jelas bahwa jika kita mempunyai pencatatan dalam transaksi kita. Yang keenam yaitu keadilan dan keseimbangan dalam berniaga. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 35 yang artinya dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Allah memerintahkan para manusia yang berniaga bahwa itu harus seimbang dalam berniaga. Misalnya itu saja dalam penjual buah, terkadang itu ada beberapa penjual yang agak sedikit mengurangi timbangannya dalam berniaga agar mendapatkan lebih banyak keuntungan lagi. Akan tetapi dalam ekonomi syariah itu tidak menganjurkan hal tersebut. Mereka menyarankan untuk agar timbangan kita atau timbangan penjual itu seimbang, tidak ada yang dikurang-kurangi ataupun tidak ada yang dilebih-lebihkan, agar semuanya secara seimbang. Mungkin itulah tadi 6 prinsip ekonomi syariah dalam Islam. Apakah sampai di sini adik-adik sekalian mengerti apa yang Ibu telah jelaskan? Iya Bu, saya mengerti dan saya paham karena sudah jelas tadi bahwa Ibu juga sudah menyampaikan bukti-bukti terkait dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah itu dengan Al-Quran. Oke Bu, saya paham. Adapun kesimpulan perkuliahan kita pada hari ini yaitu prinsip ekonomi syariah yang telah saya jelaskan ada 6 dan semoga kita dapat mengaplikasikan ekonomi syariah dalam kehidupan berniaga maupun sehari-hari karena ekonomi syariah lebih mengutamakan kepentingan dunia dan akhirat berbeda dengan ekonomi konvensional yang hanya semata-mata mengutamakan kepentingan dunia saja. Mungkin cukup perkuliahan untuk hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat sehingga pada pertemuan selanjutnya kita dapat berjumpa kembali. Iya Bu, terima kasih. Ibu akhiri pada pertemuan hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran pada pagi hari ini, saya persilakan kepada ketua tingkat untuk memimpin doa sebelum kita belajar. Baik, terima kasih Bu. Jadi sebelum kita memulai materi kuliah pada pagi hari ini,
mari kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa agar apa yang dapat nantinya dapat bermanfaat bagi kita. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Saya persilakan kepada ketua tingkat untuk menampilkan PPT prinsip-prinsip ekonomi syariah. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah. Pengertian ekonomi syariah itu adalah cabang ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan ekonomi sesuai dengan Islam. Syariat Islam kan dalam Al-Quran dan hadis. Dari adik-adik, apakah ada yang bisa menjelaskan tentang ekonomi syariah menurut para ahli? Saya, Bu. Silakan Nur Aman Rustang. Menurut Metweli, ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari perilaku muslim dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Itu menurut para ahli, salah satunya Metweli, Bu. Baik, apakah masih ada lagi pendapat? Saya, Bu. Saya. Silakan. Ya. Oke, terima kasih. Jadi pengertian ekonomi syariah menurut salah satu ahli, yaitu dari Yusuf Kordawi, dia menjelaskan bahwa pengertian ekonomi syariah itu merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah, tujuan akhirnya kepada Allah, dan manfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Baik, itulah tadi pendapat dari teman-teman kalian. Dan dari penjelasan itu untuk menambahkan infak dan sedekah. Baik, kita lanjut. Nilai-nilai dasar ekonomi syariah. Kepemilikan, meskipun hakikatnya harta milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun manusia memanfaatkan hak atas kepemilikan pribadi terhadap hasil dari usaha, tenaga, dan pemikirannya, berupa harta baik yang didapatkan melalui proses pemindahan kepemilikan berdasarkan transaksi ekonomi maupun hibah warisan. Yang kedua yaitu keadilan dalam berusaha. Adil menurut Islam bukanlah berarti sama rata, melainkan suatu keadaan di mana setiap insan manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan penghargaan barang, jasa, atau perlakuan. Prinsip keadilan yang diatur dalam US Al-Maidah 58. Baik, selanjutnya kita menuju ke materi selanjutnya, prinsip-prinsip ekonomi. Di sini, apakah ada dari adik-adik yang bisa menyebutkan apa itu prinsip-prinsip ekonomi? Silakan nanti Yani Fatma. Prinsip ekonomi itu adalah pengendalian harta individu, kedua distribusi pendapatan yang inklusif, ketiga optimalisasi bisnis, jual beli dan berbagai risiko, transaksi keuangan terkait erat sektor real, dan partisipasi untuk kepentingan publik, F transaksi muamalah. Prinsip ekonomi. Yang pertama, pengendalian harta individu.
pengendalian itu harus berjalan secara produktif. Hendak mengalirkan investasi produktif di sektor real seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Berjalan kontribusi pendapatan untuk menjamin inklusivitas jika investasi itu optimalisasi bisnis atau jual beli dan berbagai risiko, menekankan kembali dan risiko. Yang keempat, transaksi keuangan terkait transaksi keuangan yang berdasarkan ekonomi syariah harus dijalankan pada sektor real. Yang kelima, partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Dalam Islam, orang yang memiliki harta harus ikut berpartisipasi membangun kepentingan bangsa. 57 yang artinya berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Jika diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan dikelola secara optimal, prinsip ini bisa menambah sumber daya publik dalam kegiatan aktif perekonomian. Yang terakhir, transaksi muamalat. Transaksi muamalat mencerminkan kegiatan ekonomi perdagangan yang dipraktikkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berdagang di Madinah. Nilai yang terkandung dalam transaksi muamalat adalah menjunjung tinggi keadilan serta kerjasama dan keseimbangan. Setiap transaksi haruslah mematuhi aturan yang ditetapkan oleh syariat. Itulah tadi materi perkuliahan pada hari ini. Apakah adik-adik masih ada yang belum dipahami? Atau sini? Iya Bu, sudah paham. Saya kira sudah jelas bahwa apa yang Ibu sampaikan itu dari segi poin-poin disertai dengan penjelasan sudah sangat jelas Ibu. Iya Bu, kita sangat memperhatikan sehingga bisa maksimal untuk mengetahui apa yang Ibu telah sampaikan. Baik, alhamdulillah kalau begitu. Baik, sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada pagi hari ini, saya akan mengabsen kehadiran adik-adik. Iya Bu. Muhammad Amin Syarif. Hadir Bu. Mang Rustam. Hadir Bu. Andi Fitriani Fatimah. Hadir Bu. Alhamdulillah semuanya hadir. Maka kita akhiri perkuliahan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk adik-adik yang telah hadir dan terima kasih untuk adik-adik yang telah bergabung pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang ekonomi syariah, zakat sumber kekayaan negara. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Mohon untuk Keti dipimpin doanya. Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita dapat nantinya dapat bermanfaat bagi diri kita. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Baik, saya rasa untuk kehadiran hari ini, saya absen terlebih dahulu. Muhammad Amin Syarif. Hadir, Bu. Nur Amang Rustam. Hadir, Bu. Dia Permatasari. Hadir, Bu. Ya. Tujuan dari kegiatan pada hari ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan zakat sumber kekayaan negara. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita akan perintahnya. Yang pertama, mahasiswa dapat mengidentifikasi pengertian dari zakat. Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan mengetahui nisab zakat. Ketiga, mahasiswa dapat mengidentifikasi dan mengetahui esensi distribusi dari zakat. Keempat, mahasiswa dapat mengidentifikasi dan mengetahui tujuan pendayagunaan zakat. Oke, kita langsung masuk pada materinya. Kita masuk ke pengertian zakat. Kata zakat berasal dari kata zakah yang merupakan isim masdar yang secara etimologis memiliki beberapa arti yaitu suci, tumbuh, berkah, terpuji, dan berkembang. Sedangkan menurut terminologi, diwajibkan oleh Allah, diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Oke, sebelum saya masuk ke materi pendayagunaan zakat, saya ingin bertanya kepada adik-adik, apakah ada di antara adik-adik yang tahu apa tujuan dari pendayagunaan zakat? Saya, Bu. Ya, dia Permatasari. Baik, tujuan pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dan memanfaatkan hasil pengumpulan zakat kepada sasaran pengertian yang lebih luas sesuai dengan citra dan rasa syarat. Secara tepat waktu, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serbaguna dan produktif, sesuai dengan pesan dan kesan syariat serta tujuan sosial ekonomis dari zakat. Ya. Dari pengertian jawaban yang dia ucapkan tadi sudah agak jelas tapi perlu ditambahkan. Jadi saya menyimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Cara atau usaha apa saja itu? Yang pertama, tentu saja cara atau usaha mendayagunakan zakat pada mustahik atau orang-orang yang menerima zakat. Tujuan dari pendayagunaan zakat itu sendiri akan mendorong investasi secara langsung dan tidak langsung. Yang pertama itu secara langsung. Secara langsung dengan dikenakannya zakat terhadap kekayaan, maka kekayaan yang ditabung akan segera diaktifkan atau diinvestasikan. Yang kedua itu secara tidak langsung.
dengan meningkatkan konsumsi barang-barang dan jasa-jasa pokok sebagai akibat meningkatnya pendapatan orang-orang fakir miskin karena zakat. Pendayagunaan zakat itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kata daya berarti kemampuan melakukan sesuatu dan kata guna yang berarti manfaat. Sehingga kata pendayagunaan berarti pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat. Bisa pula bermakna peningkatan kegunaan atau memaksimalkan kegunaan. Model-model pendayagunaan zakat. Ya. Model-model pendayagunaan zakat itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, penyaluran dana zakat dapat bersifat bantuan sesaat, yaitu membantu mustahik dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak atau darurat. Pasal 14 ayat 3. Dan kedua itu penyaluran dana zakat dapat bersifat bantuan pemberdayaan, yaitu membantu mustahik untuk meningkatkan kesejahteraan baik secara perorangan maupun kelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan. Pasal 14 ayat 4. Oke, kalau sudah jelas semuanya, saya akhiri pertemuan untuk hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kalian. Iya, Bu. Baik, saya akhiri dengan mengucap salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah join pada mata kuliah Bapak hari ini, yaitu terkait dengan kita akan membahas pendapatan nasional. Sebelum lanjut, terlebih dahulu saya akan mengabsen adik-adik. Jadi bagi yang didengar yang disebutkan namanya, tolong dijawab ya. Oke. Andi Fitriani Fatima A. Hadir, Pak. Dia Permatasari. Hadir. Nur Amar Rustam. Hadir. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Saya persilahkan kepada Katie untuk memimpin doa. Silakan. Baiklah, sebelum perkuliahan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Dan sebelum lanjut, catatan kepada adik-adik sekalian, mohon disediakan pulpen dan kertasnya karena materi kuliah kita ini kita akan mencatat. Jadi mohon disiapkan alatnya. Oke, kita lanjut. Bapak akan men-share materi terkait dengan pendapatan nasional. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Sempat ada dari adik-adik sudah mengetahui apa sih itu pendidikan? Pendapatan nasional. Ada yang bisa bantu Bapak menjawab? Saya, Pak. Ya, silahkan. Baik, pendapatan nasional adalah hasil bersih dari semua kegiatan ekonomi negara manapun selama periode 1 tahun dan dinilai dari segi uang. Cukup? Oke, terima kasih. Ada yang lain dari adik-adik sekalian? Ada? Akan nilai total akhir suatu negara dari semua barang dan jasa baru yang diproduksi dalam 1 tahun. Oke, terima kasih.
Jadi itulah tadi ada beberapa pengertian terkait dengan pendapatan nasional. Oke, sedikit Bapak perjelas bahwa pendapatan nasional itu merupakan tolak ukur yang paling baik untuk menunjukkan keberhasilan dan kegagalan perekonomian suatu negara dari tingkat kesepakatan kerja, tingkat harga barang, dan posisi neraca pembayaran luar negeri, serta pendapatan per kapitanya. Dalam perhitungan ekonomi Islam, terdapat prinsip yang harus dipegang teguh dalam perhitungan pendapatan nasional agar tujuan negara dapat terlaksana dengan baik dan masyarakat dalam suatu negara mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam bernegara. Itulah sedikit pengantar terkait dengan pendapatan nasional. Jadi, analisis pendapatan nasional. Dalam menganalisis pendapatan nasional, kita memiliki beberapa asumsi, antara lain, 1. Investasi. Investasi adalah investasi yang autonomous, yaitu tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya. Kemudian yang kedua, ada konsumsi. Konsumsi ini sebagai fungsi linear dan positif dari tingkat pendapatan disposable dan dirumuskan atau dilambangkan sebagai YD. Kemudian yang ketiga, tabungan. Tabungan juga memiliki fungsi linear dan positif dari tingkat pendapatan disposable jika dilambangkan sebagai YD. Kemudian yang keempat, tidak ada pajak tidak langsung, maka pendapatan nasional disimbolkan Y sama dengan agregat pendapatan disposable. Jumlah konsumsi agregat dan tabungan agregat suatu negara adalah sama dengan pendapatan nasional, disimbolkan Y. Dengan rumus Y sama dengan C tambah S, Y sama dengan YD, C sama dengan C0 tambah BYD, S sama dengan Y kurang C, S sama dengan YD kurang dalam kurung C tambah 0, C0 tambah BYD. Kemudian S sama dengan min C0 tambah dalam kurung 1 kurang B dalam kurung YD. Adapun keterangannya di mana C itu konsumsi, Y itu pendapatan nasional, YD itu pendapatan disposable, kemudian C0 itu autonomous consumption, dan S adalah tabungan. Saya kira sudah jelas terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak. Selanjutnya kita akan masuk kepada contoh pengerjaan soal. Sudah disiapkan buku dan pulpennya? Ya, Pak. Oke, Bapak akan mengirim contoh soal. Silakan diperhatikan dan dikerja. Kemudian nanti kita akan cocokkan dengan jawaban dari Bapak. Dan bagi yang bisa kerja, mohon dikirim jawabannya di grup. Oke, contoh analisis pendapatan nasional. Diketahui fungsi konsumsi adalah C sama dengan 100 ditambah 0,8 Y. Sementara itu, fungsi investasi adalah I sama dengan 50. Berapakah keseimbangan pendapatan nasionalnya? Bagi yang sudah mengerjakan, silahkan kirim jawabannya di grup. Kita nanti cocokkan bersama-sama. Oke, silahkan. Pak, bisa langsung ditulis jawabannya. Siap. Bisa sekali. Masih ada tambahan? Tidak ada, Pak, mungkin Bapak yang bisa tambahkan lagi. Oke, terima kasih. Jadi jawaban dari adik-adik sekalian ini sudah sangat baik, dan berikut Bapak akan sharekan jawaban dan cara-caranya. Mohon diperhatikan. Nah, ini dia.
Oke, Bapak bacakan ulang. Fungsi konsumsi adalah C sama dengan 100 tambah 0,8Y, sementara itu fungsi investasi adalah I sama dengan 50. Berapa keseimbangan pendapatan nasionalnya? Jawaban. 1. Di sini, untuk mengerjakan soalan ini, ada dua cara yang dilakukan, yaitu yang pertama, pendekatan pengeluaran. Di mana tadi, adik-adik kalian sudah mengerjakannya dengan melakukan pendekatan pengeluaran. Jadi sudah betul tadi ya. Jadi di sini cara pendekatan pengeluaran yaitu Y sama dengan C tambah I, Y sama dengan 100 ditambah 0,8Y ditambah 50. Y sama dengan, Y kurang 0,8Y sama dengan 150, 0,2Y sama dengan 150, dengan hasil Y kuis sama dengan 750. Kemudian, cara pendekatan injeksi kebocoran. Ini sama, cuma yang membedakan dari segi rumus. Jadi, C sama dengan 100 ditambah 0,8Y, di mana S sama dengan minus 100 tambah 0,2Y. Kemudian S sama dengan I. Min 100 ditambah 0,2Y sama dengan 50. 0,2Y sama dengan 150. Dengan hasil akhir 750. Ada yang tidak dimengerti? Silakan bertanya. Saya, Pak, Ya, oke, silakan. di mana dapat 0,2Y? Oke, pertanyaan yang sangat menarik. Jadi, 0,2Y itu didapat dari hasil pengurangan antara Y dikurang 0,8Y. Y ini kita simbolkan sebagai 1, tapi ini tidak tertulis. Jadi, 1 kurang 0,8 itu hasilnya sama dengan 0,2. Jelas? Iya, Pak. Oke, masih ada? Jelas, Pak, jelas. Oke, terima kasih banyak. Mungkin itu saja materi pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum Bapak tutup, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ya bagi adik-adik sekalian. Amin. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.